Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, ada yang mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu mirip dengan pengorbanan Dewi Sinta dalam cerita pewayangan dalam kisah Ramayana, yaitu sama-sama berkorban demi kasih. Ya, jelas saya katakan bahwa itu sangat berbeda jauh. Kalau Sinta berkorban untuk membuktikan kasihnya pada satu orang, beda dengan Tuhan Yesus Kristus yang tersalib untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Bahkan tidak hanya pada zamannya saja, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu sempurna, yang terjadi terus-menerus dan tidak tergerus oleh zaman, dan akan dialami dan diterima oleh berbagai generasi, suku, bangsa yang ada di dunia ini sampai dengan akhir zaman. Kalau dalam cerita Ramayana dikisahkan Sinta yang adalah istri Rama diculik oleh Rahwana Raja Alengka. Lalu dengan perjuangan yang berat dan melalui peperangan yang hebat, akhirnya Rama dapat merebut kembali Sinta istrinya dari cengkeraman Rahwana. Namun terbersit keraguan Rama akan kesucian istrinya, mengingat begitu lama Sinta disekap oleh Rahwana. Nah, untuk membuktikan cintanya itulah Sinta melakukan upacara obong, yaitu menceburkan diri ke dalam kobaran api. Ajaibnya, Sinta tidak terbakar dan dia kembali diterima Rama karena bisa membuktikan kesucian cintanya. Cerita ini dibandingkan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus ya sangat jauh berbeda. Bahkan berbedanya sangat-sangat jauh. Sinta melakukan upacara obong itu sebagai bukti dirinya masih suci, dan dia melakukannya karena lahir dari kekecewaan dan keputusasaan karena orang yang dikasihinya meragukan cintanya. Beda dengan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita yang lahir bukan karena kekecewaan dan keputusasaan, tetapi terjadi karena cinta kasihnya yang murni, yang tulus kepada umatnya. Tuhan Yesus Kristus mati di salib untuk semua orang yang berdosa. Dia menjadi korban tebusan orang-orang berdosa dan menjadi pengganti yang menanggung hukuman akibat dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Artinya dengan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi hanya Tuhan Yesuslah juru selamat dan satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Pengorbanannya sempurna, kasihnya sempurna, dan tidak ada yang bisa menyamai kasihnya. Untuk itulah saudaraku, bersyukurlah karena kasih karunia-Nya kita beroleh keselamatan kekal dan tidak akan mengalami kematian kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, pengorbanan-Mu itu telah membuktikan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.